Saudara-saudara, mohon dukungannya untuk channel YouTube saya ini dengan mengklik subscribe tulisan merah di bawah video ini, klik lonceng notifikasi, di like dan dibagikan kepada yang lain agar banyak orang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa lagi dalam program acara Today Sermon. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan membaca firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 31 ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita belajar firman Tuhan dan jika kita sering membaca Alkitab, khususnya sejarah tentang bangsa Israel, ya mungkin dari kitab Hakim-Hakim, kitab 1 Samuel, 2 Samuel, kitab 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, dan seterusnya. Saudara-saudara, kita akan mengetahui bahwa bangsa Israel adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu adalah ya keras kepala, tidak taat, tidak setia, suka memberontak, tidak patuh kepada Tuhan, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat sejarah bangsa Israel ini dalam kitab-kitab yang saya sampaikan tadi, berkali-kali mereka ditolong oleh Tuhan. Berkali-kali mereka mendapat pertolongan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, berkali-kali juga mereka memberontak dan menyakiti hati Tuhan. Ketika Tuhan menghukum mereka karena dosa-dosa mereka, karena pemberontakan mereka, saat itu mereka sadar dan mereka akhirnya datang pada Tuhan, kembali kepada Tuhan dan bertobat. Maka Tuhan dengan kasih-Nya kembali menghampiri dan menyayangi mereka sebagai umat-Nya, saudara-saudara. Tetapi setelah itu mereka melakukan lagi apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Dan kehidupan mereka ini, cara hidup mereka ini, saudara-saudara, merupakan suatu, ya seperti suatu siklus yang terus berulang-ulang, ya, memberontak kepada Tuhan. Akhirnya setelah terjepit, kembali lagi kepada Tuhan dan bertobat, ya. Dan Tuhan lagi menyatakan kasih-Nya yang luar biasa. Saudara-saudara, dan ini terus berulang-ulang sampai pada akhirnya Tuhan menghukum mereka dengan cara mendatangkan suatu bangsa yang besar, bangsa lain, untuk menghancurkan negeri mereka. Mereka sendiri pada akhirnya, kalau kita baca dalam Alkitab, akhirnya Tuhan membuang mereka ke negeri asing. Salah satunya ke kerajaan Babel, dan mereka mengalami penderitaan di sana. Apakah kemudian Tuhan tidak lagi mengasihi mereka? Tidak, saudara-saudara. Kalau kita melihat, membaca dalam firman Tuhan, Tuhan tetap mencintai mereka. Bahkan seperti firman yang telah saya baca tadi, bahwa Tuhan akan melanjutkan kasih setianya kepada mereka.
ternyata kalau kita lihat, Tuhan, meskipun Tuhan sudah sering kali disakiti oleh umat Israel ini, dikhianati dengan pemberontakan dan ketidaktaatan mereka, tetapi Tuhan tetap mengasihi dan menyayangi bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan tetap mencintaimu. Kasih setianya Dia akan tetap lanjutkan kepadamu, asalkan kita mau sungguh-sungguh datang kepada Dia. Dan kenyataan, ketika Tuhan menghukum bangsa Israel sebagai bukti kasih-Nya lagi, kelanjutan kasih-Nya kepada mereka, setelah genap waktu yang ditetapkan Tuhan kepada bangsa Israel untuk dibebaskan dari pembuangan di negeri asing, yaitu 70 tahun, maka saudara-saudara, kembali kasih Tuhan dinyatakan, ya. Tuhan membawa mereka dari pembuangan dan kembali ke negeri mereka, ke negeri nenek moyang mereka, yaitu tanah Israel. Betapa Tuhan mencintai mereka. Saya mau menyatakan kepada kita semuanya melalui firman Allah ini. Ini menunjukkan bahwa kasih setia Tuhan, kesetiaan Tuhan kepada umatnya tidak pernah luntur, tidak pernah surut, saudara-saudara. Dia penuh dengan kasih. Sungguh pun mereka telah berkali-kali menyakiti Tuhan. Sungguh pun mereka telah berkali-kali mengkhianati Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah surut dan luntur sedikit pun dalam kehidupan bangsa ini. Saudara yang dikasih Tuhan, seperti kata Paulus kepada jemaat atau kepada hambanya Timotius dalam 2 Timotius 2 ayat 13, di sana Paulus berkata dalam firman Tuhan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang penuh dengan kasih. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau katakan bahwa sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah Israel secara rohani, yang dikasihi oleh Tuhan dengan kasih-Nya yang bukan hanya sebentar, tetapi dengan kasih-Nya yang kekal. Ketika kita berlaku tidak setia dan melakukan apa yang menyakiti hati Tuhan, asalkan kita mau bertobat, saudara-saudara, dan mau datang kepada Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita kepada Dia, maka Alkitab berkata, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, mari kita responi dan hargai kesetiaan Tuhan dengan cara hidup sesuai firman Tuhan. Mari kita hargai. Coba kita lihat berkat-berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang besar telah berlaku dalam hidup kita, saudara-saudara. Kita semua bukan orang miskin, saya percaya semua yang percaya kepada Yesus. Kita orang-orang yang diberkati Tuhan dan ditolong Tuhan. Betapa besar kasih Tuhan dan kasih setianya pada kita. Oleh sebab itu, mari kita jangan seperti bangsa Israel yang suka mempermain-mainkan Tuhan, yang jatuh bangun, melakukan dosa, sadar, bertobat, dan setelah mereka dalam situasi dan kondisi zona nyaman, maka mereka kembali melakukan dosa. Mereka kembali menyakiti Tuhan. Mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tapi saya percaya hari-hari ini siapapun saudara,
Mari kita datang kepada Tuhan dan responi dengan cara apa? Yaitu dengan cara hiduplah sesuai firman Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan seperti anak yang hilang yang telah menyakiti hati bapaknya dengan berfoya-foya di negeri asing. Tetapi ketika dia kembali dan bertobat datang kembali kepada bapaknya, bapaknya dengan sangat terbuka hati menerima dia kembali. Demikianlah hidup kita, saudara-saudara. Mari kita datang pada Tuhan. Jangan sekali lagi menjadi tengkuk seperti bangsa Israel. Tapi mari kita memiliki hati yang lembut, hati yang taat, hati yang setia kepadanya. Sebagaimana Tuhan kita setia kepada kita. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang setia, saudara-saudara. Mari saudara-saudara, hargai kasih Tuhan yang besar. Saya mau menyatakan kepadamu bahwa Dia adalah Allah yang penuh cinta kasih. Dia akan terus melanjutkan kasih setianya dalam hidupmu, karena kasihnya kekal. Datanglah kepadanya, saudara-saudara. Hiduplah sesuai firman Tuhan. Jika engkau mungkin mulai keluar dari kehendak Tuhan, mulai hidup menurut dirimu sendiri, hidup menurut keinginanmu sendiri, hidup dalam dosa, bertobatlah. Dan Tuhan dengan kasih setianya menerima engkau. Tuhan Yesus memberkati. Biar kita mengalami kasih setia Tuhan yang besar dan ajaib dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyadari bahwa betapa besar kasih setiamu dalam hidup kami, Bapa. Kami sadari bahwa seringkali kami seperti bangsa Israel yang jatuh bangun, melakukan dosa bertobat, melakukan dosa bertobat, Tuhan. Dan kami sering mempermainkan Engkau. Ampuni kami, Tuhan. Kami datang kembali setia kepada Engkau. Sebab kami tahu, sungguh pun kami tidak setia. Kami memiliki Allah yang setia, Allah yang akan melanjutkan kasih setianya dalam hidup kami, Tuhan. Ya Tuhan, untuk itu bahwa kami sadar dan mulai hari ini kami mau terus menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, itulah yang Kau inginkan dalam hidup kami, Tuhan. Hamba bersyukur biar firman ini Tuhan tanamkan di hati umat-umat-Mu, agar Tuhan kami tetap menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin.